A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sosok yang dipanggil Dimas itu menyeringai, menatap tajam Pak Joko yang masih duduk bersila. Perlahan, sosok itu mendekati Pak Joko. Pak, aku pulang, ucapnya terbata. Suara seraknya seolah dia baru belajar bicara. Pak Joko tersenyum. Dia menggeser duduknya lebih dekat ke arah Dimas. Perlahan, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Perlahan, dia mulai mengusap kepala Dimas. Binar bahagia terpancar dari sorot matanya, seperti anak kecil yang sedang dibelai oleh orang tuanya. Pinter, Le. Lama sekali kamu tidak mengunjungi Bapak. Apa kamu tidak kangen? Tanya Pak Joko lirih. Dimas terdiam, tidak menjawab pertanyaan Pak Joko. Namun, sorot matanya menggambarkan sebuah kesedihan. Namun dengan cepat Pak Joko menghibur Dimas dengan kata-katanya. Kamu sudah makin besar, Le. Tambah ganteng juga, ucap Pak Joko lagi. Tangannya menelusuri lekuk wajah Dimas. Kulit legamnya diusap lembut. Tangan Pak Joko lalu turun, mengusap lengan Dimas yang ditumbuhi bulu lebat. Pak, Dimas kepingin ketemu ibu. Pak Joko terkesima. Dia menghentikan gerak tangan yang mengusap Dimas. Sorot mata lelaki tua itu kini memancarkan kecemasan. Dahinya yang keriput makin kentara saat dia mengernyit. Ibu membenciku kan, Pak? Potong Dimas cepat. Tidak, ibumu tidak pernah membencimu, Le. Tapi kalau tidak membenciku, kenapa ibu tidak mau menemuiku? Tanya Dimas lagi, memotong kalimat Pak Joko. Pak Joko terdiam. Dia terlihat sedang memikirkan suatu cara agar Dimas mempercayai kata-katanya dan menuruti perintahnya. Belum waktunya kamu bertemu ibu. Nanti kalau sudah tepat waktunya, Bapak sendiri yang akan mengantarkanmu pada ibu, ucap Pak Joko. Bapak janji? Tanya Dimas dengan tatapan memohon. Iya, Bapak janji, jawab Pak Joko. Dia mengangguk kecil dan kembali mengusap lengan Dimas. Apa yang Bapak ingin lakukan? Setelah beberapa saat, Dimas bertanya. Sepertinya dia sudah paham dan hafal. Jika dirinya dipanggil datang oleh bapaknya, berarti ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Mendengar pertanyaan Dimas, kedua sudut bibir Pak Joko tertarik ke atas, tersenyum lebar. Rupanya Dimas sudah tahu kalau dirinya sedang menginginkan sesuatu. Batin lelaki tua itu. Kamu sudah memahamiku, Dimas, lirih Pak Joko. Pak Joko menarik napas dalam sambil menyusun kalimat yang akan dia sampaikan kepada Dimas. Kalimat sederhana yang tentu saja
yang paling mudah dimengerti olehnya. Dimas, kamu tahu Zakia kan? Tanya Pak Joko hati-hati. Bibirnya kembali tersenyum licik ketika menyebut nama Zakia. Zakia, Pak. Tanya Dimas terputus. Iya, kamu tahu wanita itu kan? Tanya Pak Joko. Mata Dimas berbinar. Wajahnya tiba-tiba berubah ceria ketika menyebut nama Zakia. Cantik, gumam Dimas, masih dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Melihat perubahan wajah dan tingkah Dimas, Pak Joko mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Dimas. Namun dia tidak tahu apa itu. Dimas, siapa yang kamu bilang cantik? Selidik Pak Joko. Zakia, jawab Dimas dengan suara seraknya. Papa ingin kamu membawa dia untuk Papa. Tidak boleh. Dimas berteriak, membuat Pak Joko kaget dan mundur beberapa jengkal ke belakang. Terlebih ketika melihat mata Dimas yang semerah saga. Sorot kemarahan jelas terpancar di sana. Dan itu adalah pertama kalinya dia melihat kemarahan Dimas. Dimas, sabar Le, kendalikan amarahmu. Suaramu akan membuat orang-orang datang ke sini, ucap Pak Joko, berusaha menenangkan Dimas. Suara gemerutuk gigi begitu jelas terdengar. Dimas mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras, dadanya turun naik dengan cepat, hingga setiap hembusan dan tarikan napas seolah menggema, memecah keheningan malam. Jangan ambil Zakia, desis Dimas. Tenang Dimas, Papa tidak akan mengambil Zakia. Tapi kamu harus tenang ya. Pak Joko berusaha kembali menenangkan Dimas. Tangannya mengusap punggung sosok yang ada di depannya itu. Walau ada rasa takut, namun Pak Joko berusaha mengalahkan ketakutannya. Hal itu dia lakukan supaya Dimas tetap mau menuruti permintaannya. Karena masih banyak yang ingin dia dapatkan, dan itu belum terwujud semua. Setelah beberapa saat, Dimas kembali tenang. Tidak ada lagi erangan atau desis dari mulutnya. Hal itu membuat Pak Joko menarik napas lega. Tapi, kenapa kamu tidak mengizinkan Bapak mengambil Zakia? Desis Dimas ketika Pak Joko kembali menanyakan padanya alasan dibalik kemarahannya. Jangan ambil Zakia, dia, ucap Dimas, namun terhenti ketika pintu kamar diketuk. Pak, apa kamu di dalam? Pak Joko dan Dimas saling berpandangan ketika mendengar suara dari luar kamar. Dari luar kamar, memanggil nama Pak Joko. Dimas berdiri, hendak membuka pintu. Namun dengan cepat, tangan Pak Joko menahan langkah Dimas sambil menggelengkan kepala. Belum saatnya, Le, ucap Pak Joko lirih. Dimas diam. Ada sedikit keraguan sebelum akhirnya dia berbalik, lalu berjalan menuju jendela, membuka lebar jendela dan melompat keluar, lalu lenyap dalam kegelapan malam. Pak,
kembali suara dari luar memanggil sambil mengetuk pintu. Pak Joko mengunci jendela, menyimpan beberapa benda yang ada di atas meja sebelum berjalan menuju pintu. Perlahan, Pak Joko memutar kenop dan pintu terbuka perlahan. Tepat di depannya berdiri wanita tengah baya yang masih menyisakan gurat kecantikan, menatap khawatir ke arahnya. "Pak, kok lama sekali buka pintunya? Ibu khawatir karena tidak menemukan Bapak di kamar," ucap wanita itu. "Duh, kamu kan tahu kebiasaanku selama ini. Kalau tidak ada di kamar, pasti di sini," jawab Pak Joko. "Bapak tidur di sini. Apa kamarnya nggak kotor, Pak? Dan ini seperti ada bau kemenyan dan dupa," ujarnya sambil menerobos masuk dan melihat seisi kamar. "Westi, kamu mencari apa?" tanya Pak Joko yang kini sudah berdiri di depan istrinya. "Memeriksa kamar ini, Pak. Sudah lama ibu tidak masuk ke sini. Tapi ternyata kamarnya masih bersih dan terawat," jawabnya setelah memperhatikan seluruh ruangan. "Iya, itu karena aku selalu membersihkannya." "Maafkan aku, Pak. Harusnya aku yang membersihkan kamar ini. Tapi ibu belum bisa melupakan kejadian itu ketika Dimas..." "Sudah, tidak perlu diingat lagi. Kejadian itu sudah sangat lama. Dan kamu masih punya Danar dan Ningsih yang juga butuh perhatianmu. Ayo, kita kembali ke kamar saja." Pak Joko berusaha menenangkan Bu Westi, istrinya, dengan mengganti topik pembicaraan agar tidak membahas lagi tentang Dimas. Bu Westi menurut saja ketika suaminya menuntun keluar dari kamar untuk kembali ke kamar mereka. Namun tanpa mereka ketahui, sepasang mata sedang memperhatikan tiap gerak-geriknya, bahkan mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Bu Westi tidak menyadari kalau sebenarnya suaminya tengah menyembunyikan sesuatu darinya, sesuatu yang selama ini dia cari, sesuatu yang sudah lebih dari 20 tahun dia anggap telah hilang. "Ibu," lirih sosok itu memanggil Westi dengan sebutan ibu. Perlahan, sosok itu kembali meninggalkan jendela tempat dia mengintip Pak Joko dan Bu Westi. Sebuah perasaan mengganjal di hatinya, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, antara rasa marah, benci, dan sekaligus kerinduan. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan. Dengan cepat, sosok itu berjalan meninggalkan rumah Pak Joko. Langkahnya begitu cepat, secepat hembusan angin, menuju gubuk sederhana di mana Zakia tinggal. Singkat cerita, sementara itu, di dalam kamarnya, Zakia masih belum bisa memejamkan mata. Pikirannya gelisah dan teringat pada suaminya, Kaisan. Saat dia mencoba mengingat kenangan bersama Kaisan, matanya tiba-tiba menjadi berat. Rasa kantuk datang menyerang hingga perlahan kesadarannya hilang. Di antara alam sadar dan mimpi, Zakia seolah melihat sosok suaminya. Kaisan tengah memanggul sawit dan menaikkan ke atas truk besar. Peluh membanjiri tubuh laki-laki itu. Diusapnya pelan dengan handuk kecil yang terkalung di lehernya. Zakia melangkah kaki mendekati Kaisan. Namun langkahnya terhenti
ketika seseorang memanggil namanya dari belakang. "Dek, dek, ayo pulang." Zakia menoleh, melihat ke arah suara. Dia menutup mulut dengan telapak tangan ketika melihat sosok yang memanggil namanya. Sosok itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahnya. "Mas Kaisan," ucap Zakia dengan mulut ternganga. Dikerjapkan matanya beberapa kali untuk melihat kalau apa yang dilihatnya bukan ilusi. Namun, sosok yang berdiri di depannya sekali lagi tersenyum dan memanggil namanya. "Dek Zakia, ayo pulang." Zakia bingung. Di depannya ada sosok yang sama persis dengan suaminya dan sedang memanggilnya untuk segera pulang. Akan tetapi, di sisi lain, dia melihat sosok lain yang juga suaminya sedang bekerja membanting tulang di kebun kelapa sawit. Bergantian, Zakia menatap ke arah keduanya. Entah yang mana Kaisan yang sebenarnya. "Dek," panggil Kaisan. Zakia yang masih dalam kebimbangan perlahan berjalan menuju ke arah sosok yang memanggilnya. Ketika dia semakin mendekat, sosok Kaisan yang sedang bekerja tiba-tiba juga memanggilnya. "Dek, apa yang kamu lakukan di sana?" Zakia menghentikan langkah, kembali melihat ke arah Kaisan yang sedang bekerja. Lelaki itu tampak kelelahan. Hal itu jelas terlihat dari wajahnya yang makin legam, terbakar matahari. "Mas Kaisan, siapa kalian sebenarnya? Mas, Mas." Zakia berteriak beberapa kali, memanggil nama suaminya, Kaisan. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar mendekati rumah Zakia. Dia berkeliling menuju jendela di mana kamar Zakia berada dan hendak melompat masuk melalui jendela yang terbuka. Namun dia justru bergegas pergi ketika lamat-lamat terdengar suara azan dari tua masjid yang saling bersahutan. "Mas!" Pekik Zakia seraya bangkit dari tidurnya. Dadanya naik turun seperti habis berlari. Keringat membasahi wajahnya. Dia menarik napas dalam berkali-kali. "Rupanya hanya mimpi," gumam Zakia. Dia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, perlahan menyibak selimut, lalu turun dari tempat tidur. Zakia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Zakia menuangkan segelas air dari kendi, dan dalam beberapa tegukan, segelas air sudah tandas. Akan tetapi, beberapa saat setelah itu, dia merasa begitu mual. Air yang baru saja masuk dalam perutnya keluar lagi dalam hitungan detik. Zakia membersihkan mulutnya sambil menutup hidung. Rupanya dia mencium bau busuk di dapur hingga membuatnya mual dan muntah. Tangannya dengan lincah mencari barang atau sesuatu yang dianggap berbau, hingga matanya tertuju pada tudung saji di atas meja. Hingga matanya tertuju pada tudung saji di atas meja. Perlahan, dia membuka tudung saji dan langsung memalingkan wajah begitu melihat apa yang ada di atas meja dan tertutup dengan tudung tersebut. "Astaga, siapa yang meletakkan bangkai tikus di sini?" geram Zakia. Dia berlari menuju pintu, membukanya lebar-lebar agar angin segar masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, dia berjalan tergesa ke belakang rumah. Semenit kemudian, Zakia telah kembali dengan membawa sapu lidi dan cikrak.
dengan menahan napas. Zakia mengambil bangkai tikus dengan sapu lidi dan memasukkan dalam cikrak. Dalam hati, dia masih bertanya-tanya, kenapa ada bangkai tikus di atas meja. Zakia kembali ke dalam dapur dan melanjutkan bersih-bersih. Seingatku, kemarin tidak kulihat bangkai atau makanan busuk di atas meja. Aku ingat betul, kemarin di atas meja sini hanya ada ikan dan ayam goreng, serta makanan lain. Kenapa sekarang jadi makanan busuk? Apakah dalam semalam makanan itu bisa berubah dan busuk semua? Omel Zakia sambil membersihkan meja. Dia menarik napas dalam. Keringat membasahi kening. Diambilnya gelas dan menuangkan segelas air untuk membasahi tenggorokannya. Saat duduk, Zakia kembali teringat mimpinya, di mana dia melihat suaminya, Kaisan, ada dua. Yang satu terlihat lelah dan sedih karena bekerja keras. Sementara yang satu lagi tampak bersih dan selalu tersenyum padanya. Zakia kembali menarik napas dalam. Dia terlihat begitu bingung dengan mimpinya semalam. Mas Kaisan, kenapa aku melihatnya ada dua? Apakah yang terjadi padanya? Bisik Zakia seorang diri. Kembali, Zakia mengusap wajahnya. Raut wajahnya berubah sedih. Apakah ini ada hubungannya dengan kepergian Mas Kaisan kemarin? Lirihnya. Singkat cerita, siang begitu terik membuat Zakia ingin pergi ke sungai dan mandi di sana. Terlebih, sudah cukup lama dia tidak ke sungai, seperti kebiasaannya selama ini. Panas sekali siang ini. Mungkin kalau berendam di sungai, pasti segar, ucap Zakia pada dirinya sendiri. Bergegas, dia mengambil sabun dan baju ganti yang dia masukkan ke dalam keranjang kecil yang selalu dia bawa setiap ke sungai. Bergegas, Zakia menyusuri jalan setapak di belakang rumah menuju sungai. Angin kemarau bertiup kencang hingga membuat rumpun bambu di depannya bergoyang-goyang, juga sesekali berderit ketika batang-batang bambu itu saling bergesekan. Sungai siang ini begitu lengang. Tidak tampak seorang pun di sana. Wah, tumben sepi sekali. Biasanya kalau panas gini, banyak anak-anak berendam di sungai, gumam Zakia. Walau suasana begitu lengang, namun tidak membuat Zakia merasa takut. Dia sudah terbiasa dengan keadaan di sekitar. Tangannya cekatan, mulai membuka baju kurung yang dia pakai. Dan kini hanya tersisa kain yang membungkus tubuhnya hingga batas dada. Segar sekali, ucap Zakia ketika tubuhnya menyentuh air. Setelah itu, Zakia asik bermain air sendiri, membiarkan aliran sungai yang tenang dengan gemercik riaknya membasuh tubuhnya. Zakia duduk di atas batu besar yang ada di tepi sungai dan mulai menggosok tubuhnya dengan sabun. Kain yang menutup tubuh Zakia tersingkap saat Zakia menggosok kakinya hingga terlihat betisnya yang putih mulus pak pualam. Dek, Zakia menghentikan gerakan tangannya ketika samar-samar dia mendengar suara seseorang memanggil Dek. Suara itu mirip dengan suara Kaisan, suaminya. Zakia menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak mungkin, Mas Kaisan pergi keluar kota," lirihnya. Diedarkannya pandangan ke sekeliling. Dadanya tiba-tiba berdegup kencang dan perasaan tidak enak datang menyerang. Buru-buru Zakia menyelesaikan mandinya. Setelah itu,
menutup tubuhnya dengan kain kering yang dia bawa. Saat hendak membuka kain basahnya, kembali dia mendengar suara. Kali ini sambil memanggil namanya. Dek Zakia. Zakia kembali mencari arah suara yang memanggil namanya. Namun, tidak dilihatnya seorang pun ada di sana. Lalu, matanya menatap ke atas sebuah pohon yang cukup besar yang ada di sisi seberang sungai. Wah! Jerit Zakia kencang, dan detik berikutnya, dia sudah berlari menuju rumah dengan meninggalkan barang yang tadi dibawanya ke sungai. Zakia masih berlari sekencang mungkin, hingga dia tidak menghiraukan yang ada di sekitarnya. Yang ada di pikirannya hanya ingin segera sampai di rumah. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.